Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di dalam sesi pembahasan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita memulainya, mari saya ajak saudara kita tundukkan kepala minta pimpinan Tuhan, sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh diberi kesempatan hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami jalan-jalan-Mu, beri kami pengertian supaya kami menjadi orang yang lebih baik lagi. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami urapan baru dari surga. Terima kasih, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa hidupmu dan hidupku, kita seperti orang yang mengendarai kereta. Di dalam kehidupan kita ada dua macam kereta, yaitu yang satu adalah kereta suka-sukaku. Berarti kereta itu adalah kereta kita sendiri, yang saat ini kita yang mengendarainya, kita yang menjadi jurumudinya, kita juga yang menentukan arah tujuan kita mau kemana. Segala sesuatu kehidupan kita dikendalikan oleh diri kita sendiri, yang berarti adalah si aku. Aku mau pergi ke sini, aku ingin melakukan ini, aku berpikir seperti ini, aku bertindak seperti ini. Semua adalah kehendakku, semua adalah kesenanganku, semua adalah tujuan hidupku, semua adalah cita-citaku, semua adalah segala sesuatu yang ingin aku lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah kereta suka-sukaku, berfokus kepada diri sendiri. Kemana kereta itu pergi? Kereta itu pergi sesuai dengan arahan dari kita sendiri. Kita suka-suka sendiri. Kita punya hobi yang kita berikan fasilitasi sampai mungkin menghabiskan banyak biaya. Atau kita mempunyai kesenangan dengan hal-hal yang memboroskan harta. Mungkin kita mempunyai satu kesenangan yang bisa menyakiti hati orang lain. Atau kita kurang peduli sama orang lain. Kita nggak peduli sama orang tua kita nggak peduli sama suami kita juga nggak peduli sama anak kita. Pokoknya yang penting aku senang. Aku senang melakukan ini, aku senang melakukan itu, dan aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Itulah kereta suka-sukaku. Kereta suka-sukaku ini akan membawa kita pergi jauh sekali, sampai kita mungkin engkau akan pergi ke padang gurun. Karena di sana gersang, sampai suatu hari engkau menyadari bahwa hidupmu kering, hidupmu kesepian, dan engkau merana, dan engkau menangis, dan engkau merasa, aku ini gak ada rasa damai, aku gak punya rasa sukacita, gak ada. Semua yang ada di perasaanku adalah kecewa, kemarahan, dengki, iri hati, dan semua yang jelek perasaan itu, perasaan negatif, itu semua yang engkau miliki. Saudara yang dikasih Tuhan, kemana kereta itu pergi? Kereta itu pergi menjauh sampai ke padang gurun, dan di sana engkau duduk menangis. Lalu engkau berdoa dan mulai memanggil nama Tuhan. Dan kau memanggil nama Dia, dan kau ingat sama Tuhan, dan kau berkata, Tuhan tolong aku, saat ini aku perlu pertolongan-Mu. Pada saat engkau senang, engkau tidak pernah ingat Tuhan, tapi pada saat engkau susah, engkau ingat sama Tuhan. Lalu engkau mulai berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, mau aku ditolong Tuhan saat ini. Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi, tanpa Engkau aku tidak tahu jalan arahku kemana. Karena ternyata engkau sudah jauh meninggalkan Tuhan. Hidupmu tidak lagi seperti rel yang ditentukan oleh Tuhan. Mungkin saudara adalah orang Kristen yang sudah dibaptis 5, 10 tahun, 20 tahun mungkin. Tetapi engkau tidak punya perubahan hidup. Engkau masih hidup dalam depresi, masih hidup di dalam negative thinking, masih hidup di dalam ketakutan, masih hidup dalam kekhawatiran. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita masih mempunyai perasaan itu, kita berdoa kepada Tuhan kencang-kencang. Apa yang terjadi setelah itu?
Maka pada saat engkau sungguh-sungguh berdoa, engkau berlutut, engkau keluar dari kereta suka-suka itu, dan engkau menantikan pertolongan Tuhan datang. Pada saat engkau menantikan, Tuhan datang dengan keretanya. Tuhan datang dengan keretanya, dia jari jauh engkau sudah melihat bahwa kereta Tuhan sudah engkau lihat, mendekati keretamu. Lalu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan engkau yakin kereta Tuhan sudah ada di situ. Pada saat kereta itu mendekati kereta suka-sukamu, maka di pintu kereta yang di mana Tuhan Yesus berada, pintu kereta itu terbuka. Dan kau melihat Yesus ada di dalam. Lalu memanggil namamu. Mari, masuklah. Mari masuk ke dalam keretaku. Engkau yang kukasihi anakku. Aku menunggu begitu lama supaya engkau memanggil namaku. Dan engkau mulai berjalan dan engkau naik ke dalam kereta Tuhan. Apa yang terjadi pada saat kita naik ke dalam kereta Tuhan? Tuhan menutup pintu keretanya dan dia duduk bersama dengan kita berhadap-hadapan, lalu kita duduk makan bersama-sama dengan dia. Kemana kereta Tuhan? Kereta Tuhan akan membawa kita menjauh dari tempat padang gurun tadi, tempat gersang, tempat yang tidak ada air, tempat kekeringan yang membuat engkau merana. Tuhan membawa engkau ke padang rumput yang hijau dan akan membaringkan engkau di sana. Saudara yang dikasihi, ini adalah sebuah ilustrasi dan cerita kita, hidup kita, hari-hari yang dimana kita lakukan dan kita hidupi. Kemungkinan banyak tekanan yang membuat engkau lari daripada Tuhan. Engkau merasa, Tuhan tuh jauh loh. Aku kalau berdoa kayaknya cuma dari plafon turun ke bawah. Tetapi sebetulnya Tuhan itu ada dan dekat ada di dalam hatimu. Tetapi karena engkau terlalu sibuk dengan dirimu dan karena terlalu sibuk dengan kereta suka-sukaku, engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu begitu lembut memanggil namamu, engkau tidak pernah bisa dengar. Karena suara hatimu begitu besar, suara hatimu yang mengambil alih semua isi hatimu, suara hatimu, sehingga engkau melakukan apa yang kau suka saja. Inilah yang Tuhan katakan, bahwa hidup kita, kalau kita mengikuti Yesus, kita harus mau menyalipkan kesukaan-kesukaan daging kita. Kita harus siap selalu memikul salibnya Tuhan. Tetapi tantangan ini apakah engkau mau ambil menjadi bagian daripada hidupmu? Karena memanggul atau memikul salib Tuhan, kita harus lakukan setiap hari. Berarti engkau harus menolak keinginanmu sendiri setiap hari. Bukan lagi mau melakukan keinginanmu, tetapi mau melakukan keinginan Tuhan. Ini yang jadi dilema. Tetapi kalau engkau percaya, sesuatu terjadi di dalam hidupmu. Karena saya sendiri sudah merasakannya, bahwa memikul salib Tuhan itu tidak berat, tetapi ada damai sejahtera, sukacita yang membuat kita bersukacita setiap hari semakin kuat, semakin hari semakin berapi-api di dalam hati kita, semakin mengasihi Tuhan. Engkau harus menuju sampai kepada tahap ini. Berarti engkau harus keluar dari keretamu dan berpindah kepada kereta Tuhan. Dan di dalam kereta Tuhan, Tuhan Yesus yang menjadi nahkodanya, bukan lagi engkau. Engkau semakin kecil, tetapi Tuhan Yesus semakin besar. Sehingga dia yang mengambil alih hidupmu, mengambil alih tujuanmu, sehingga engkau tidak akan merana lagi, engkau tidak akan bertanya lagi kemana engkau akan pergi, dan engkau mendapatkan tempat jawaban setiap kali ada masalah-masalah. Tidak ada masalah yang terlalu kecil yang untuk Tuhan jawab bagi kita, dan tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa lakukan bagimu dan bagiku. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang selalu bermurah hati karena dia akan menerima kemurahan. Berbahagialah orang yang menderita karena namanya, karena dialah yang mempunyai kerajaan surga. Kata-kata Tuhan Yesus begitu indah pada saat dia memberitahukannya di atas bukit. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk membuka kitab saudara.
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bersabarlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan, jikalau kita dikasih Tuhan, kita ditegur dan kita dihajar. Karena apa? Karena kalau kita tidak pernah mendengar suara Tuhan dan engkau sibuk dengan kereta suka-sukamu, mungkin satu kali Tuhan akan menghajar engkau. Engkau akan ditegur oleh Tuhan. Tetapi teguran yang kita dapat adalah teguran kasih supaya kita berbalik lagi kepadanya. Ini janji Tuhan. Lalu dia katakan di sini, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan akan duduk makan bersama-sama dengan dia dan dia akan bersama-sama dengan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah hal yang indah. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa untukmu dan untukku. Oleh karena itu jangan sia-siakan janji Tuhan ini. Tuhan sendiri yang berkata, lihat aku berdiri di muka pintu. Berarti Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu hati kita. Dan Tuhan Yesus mulai mengetuk. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, itulah ketukan dari Tuhan Yesus di hati kita. Dan barang siapa yang membukakan pintu berarti membuka hatinya untuk Tuhan, maka Tuhan akan datang, duduk masuk di dalam hati kita, dan dia akan duduk makan dan bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan dia. Apa artinya makan? Makan yang diartikan di sini adalah kita makan firman Tuhan. Engkau tidak akan pernah lapar lagi akan firman Tuhan. Engkau tidak akan pernah haus lagi karena dia adalah air kehidupan. Dia adalah firman hidup. Dia adalah roti hidup. Oleh karena itu, kalau kita bisa duduk makan bersama dengan Yesus, kita tidak akan kelaparan lagi. Kita tidak akan pernah lapar rohani. Engkau akan dipenuhkan full sampai membual-bual, sehingga wajahmu selalu bersukacita, hatimu selalu bersukacita. Orang-orang yang ada di sekelilingmu pun bersukacita, dan mereka akan berbahagia jika engkau datang kepada mereka. Itu yang Tuhan maksudkan, supaya di dalam hati kita ini ada mengalir aliran air hidup yang akan menghidupi banyak orang. Perkataanmu akan menghidupi keluargamu. Keluargamu akan hidup karena perkataanmu ini, perkataan yang manis yang kita berikan kepada orang tua kita, kepada suami, kepada anak-anak, kepada mungkin cucu-cucu kita, mantu-mantu kita. Perkataan yang manis semua akan membawa kebaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh hidup di dalam kereta suka-sukaku. Kita harus pindah dalam kereta Tuhan. Di dalam kereta Tuhan, engkau harus duduk diam dan menanti-nantikan Tuhan saja. Engkau stay still di situ. Engkau duduk yang manis, sama seperti Musa, duduk yang manis di dalam kemahnya. Maka Tuhan akan mendatangi Musa, lalu berduduk berhadap-hadapan dengan Musa, dan mulai Tuhan berbicara muka dengan Musa. Bukankah hal ini yang menjadi kerinduanmu dan kerinduanku, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan? Banyak orang yang mencari wajah Tuhan, tetapi mereka salah tempatnya. Karena tempat mencari wajah Tuhan tidak jauh, bukan di gereja, bukan di tempat-tempat kebaktian yang lain-lain, tetapi saat kita melihat wajah Tuhan adalah pada saat kita duduk diam
dan itu ada di dalam hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah rema yang kita terima pada hari ini memberikan manfaat bagi hidupmu dan juga manfaat bagi hidupku, supaya kita diterangi oleh firman Tuhan, supaya jalanmu dan jalanku menjadi lurus. Engkau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Engkau hidup di dalam kebenaran yang seluruhnya Tuhan kuduskan, mulai dari kepala kita sampai ujung kaki kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, membuka mata rohani kami. Kami percaya kami tidak mau hidup di dalam kereta suka-sukaku, tapi kami mau ada di dalam kereta Tuhan. Tuhan berikan kami pengertian bahwa hidup kami, bahwa sungguh sangat berharga. Kalau kami dihajar dan kami ditegur, itu karena Engkau sayang. Dan kami mau percaya dan sungguh bahwa Engkau selalu berdiri di muka pintu hati kami dan selalu mengetuk dan akan masuk duduk makan bersama-sama dengan kami. Terima kasih, meteraikan firman-Mu Tuhan menjadi perisai bagi hidup kami, dan kami akan diberkati menjadi orang-orang yang selalu beruntung dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.